Pada musim dingin awal 2026, perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung tanpa tanda akan segera berakhir. Garis depan membentang ratusan kilometer, dari sektor timur hingga selatan, dipenuhi parit, ladang ranjau, reruntuhan kota, dan dengungan drone yang tak pernah benar-benar hilang dari langit. Konflik ini telah berubah dari operasi manuver cepat menjadi perang daya tahan yang menguras logistik, industri pertahanan, dan mental publik kedua negara. Di tengah dominasi drone, artileri presisi, dan sistem pengintaian satelit modern, satu kendaraan era Perang Dingin masih terlihat di medan tempur, BMD-2. BMD-2 adalah kendaraan tempur infanteri ringan yang dioperasikan oleh pasukan lintas udara Rusia atau Vozdusno-Desantne Voiska atau VDW. Dirancang pada dekade 1980-an, kendaraan ini dibuat dengan satu tujuan utama, cukup ringan untuk diterjunkan dari pesawat angkut, namun tetap memiliki daya tembak memadai untuk mendukung pasukan payung yang beroperasi jauh di belakang garis musuh. Dengan berat sekitar 8 ton dan dipersenjatai meriam otomatis 30 mm serta rudal anti-tank, BMD-2 pada masanya dianggap sebagai kombinasi mobilitas dan daya gempur yang efektif untuk operasi cepat. Namun perang di Ukraina menghadirkan realitas yang sangat berbeda dari skenario yang dibayangkan para perancangnya puluhan tahun lalu. Sejak fase awal invasi 2022, BMD-2 memang terlihat di berbagai sektor pertempuran. Sebagian dihancurkan oleh artileri dan drone Ukraina, sebagian ditinggalkan, dan sebagian lagi ditarik mundur untuk diperbaiki. Rusia diketahui memiliki ratusan unit aktif, serta cadangan dari era Soviet. Produksi baru dalam arti membangun kendaraan sepenuhnya dari nol hampir tidak terdengar. Yang terjadi adalah modernisasi dan perbaikan besar-besaran terhadap unit lama. Versi yang sering disebut sebagai BMD-2M menerima pembaharuan sistem pengendali tembak, perangkat optik yang lebih modern, dan dalam beberapa kasus, integrasi rudal anti-tank generasi lebih baru. Strategi ini mencerminkan pendekatan pragmatis. Dalam perang panjang, mempertahankan kuantitas seringkali sama pentingnya dengan mengejar kualitas. Di sektor garis depan seperti Donetsk dan Zaporizhia, pertempuran berlangsung hampir setiap hari. Kontak senjata, serangan artileri, dan duel drone menjadi rutinitas. Garis depan memang tidak bergerak drastis seperti pada tahun pertama perang, tetapi stagnasi tidak berarti ketenangan. Sebaliknya, ini adalah fase atrisi, perang pengikisan yang menuntut sumber daya terus-menerus. Setiap desa kecil yang diperebutkan bisa menjadi simbol kemenangan taktis, namun dibayar dengan kerugian signifikan. Dalam konteks inilah, BMD-2 masih digunakan, terutama untuk mobilitas cepat, pengangkutan pasukan, atau dukungan tembakan terbatas. Namun risiko yang dihadapi kendaraan ringan seperti ini sangat besar. Drone FPV berbiaya relatif murah dapat menghancurkan kendaraan lapis baja dalam hitungan detik. Sistem rudal anti-tank portable mampu menembus perlindungan tipisnya dengan mudah. Medan tempur modern tidak memberi banyak ruang bagi kendaraan ringan tanpa perlindungan tambahan. Namun perang bukan hanya tentang kendaraan dan statistik militer. Dampak paling nyata dirasakan oleh warga sipil. Di kota-kota seperti Kiev dan Kharkiv, sirena serangan udara telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Serangan terhadap infrastruktur energi menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan, terutama pada musim dingin ketika suhu turun drastis. Tanpa listrik, pemanas berhenti bekerja, dan keluarga harus mencari alternatif untuk bertahan dari suhu beku. Anak-anak belajar di tempat perlindungan, dan ruang bawah tanah kembali menjadi tempat aman sementara. Jutaan orang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan sebagian besar populasi hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Trauma sosial yang muncul akibat konflik panjang ini kemungkinan akan bertahan lama bahkan setelah tembakan berhenti.
Reaksi dunia terhadap konflik ini menunjukkan fragmentasi geopolitik yang semakin jelas. Negara-negara Barat terus memberikan dukungan militer dan finansial kepada Ukraina, termasuk bantuan sistem pertahanan udara, amunisi, dan pelatihan. Sanksi ekonomi terhadap Rusia tetap diberlakukan dan dalam beberapa kasus diperluas. Di sisi lain, aktor global seperti China mengambil posisi yang lebih berhati-hati, menjaga hubungan ekonomi dengan Moskow sambil menyerukan stabilitas dan dialog. Sejumlah negara lain memilih pendekatan netral atau pragmatis, mencerminkan kompleksitas kepentingan global yang saling bertautan. Perang ini bukan lagi sekedar konflik regional, ia telah menjadi titik tekan dalam dinamika kekuatan global. Upaya diplomasi terus berlangsung, tetapi belum menghasilkan terobosan yang menentukan. Kedua pihak mempertahankan tuntutan inti mereka, dan garis merah politik belum berubah secara signifikan. Dalam konteks ini, perang memasuki fase daya tahan jangka panjang. Pertanyaan strategis bukan lagi sekedar siapa yang menguasai satu kota atau satu sektor, tetapi siapa yang memiliki kapasitas industri, ekonomi, dan sosial untuk bertahan lebih lama. Industri pertahanan, ketersediaan amunisi, stabilitas ekonomi domestik, dan dukungan publik menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pergerakan pasukan di medan tempur. Di tengah gambaran besar ini, BMD-2 menjadi simbol paradoks perang modern. Di satu sisi, ia mewakili warisan militer era Soviet yang masih dimanfaatkan karena kebutuhan mendesak. Di sisi lain, kehadirannya menegaskan keterbatasan platform lama dalam menghadapi teknologi abad 21. Dalam dunia yang penuh sensor canggih, drone otonom, dan rudal presisi, lapisan baja tipis tidak lagi cukup untuk menjamin keselamatan. Namun selama kendaraan itu masih bisa bergerak dan menembak, ia tetap memiliki peran dalam logika perang yang keras dan pragmatis. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.